Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haritsah NIM 028 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ulum Al-Quran yang berjudul Metodologi Penafsiran Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam bahasa Arab dan mendapatkan pahala ketika kita membacanya. Diriwayatkan secara mutawatir yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran diturunkan menjadi pedoman, pegangan, dan pembeda bagi umat manusia untuk mencapai sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk menjadi sebuah pedoman hidup, maka diperlukan pemahaman atau penjelasan yang sangat valid dengan mempelajari ilmu tafsir. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, metode tafsir merupakan ilmu yang berperan penting dalam penafsiran Al-Quran. Karena dengan menguasai ilmu ini akan membuat seseorang terbebas dari penyimpangan dan kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Pengertian dari metodologi tafsir Al-Quran, yaitu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana cara yang teratur atau terstruktur demi mendapatkan pemahaman yang benar, yang sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, atau dapat diartikan sebagai suatu pembahasan mengenai upaya dalam memahami dan menjelaskan maksud kandungan dari Al-Quran. Sedangkan pengertian dari metode tafsir, cara-cara menafsirkan dalam penafsiran Al-Quran, yang dapat diartikan sebagai kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Menurut Al-Farmawi, ada 4 macam metode penafsiran Al-Quran, yaitu tahlili atau analitis, ijmali atau global, muqaran atau perbandingan, dan maudhu'i atau tematik. Tafsir tahlili adalah metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara rinci dan jelas, atau bisa juga diklaim sebagai metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara menjabarkan makna yang diberikan. Karakteristik metode tafsir tahlili yaitu penafsir mendeskripsikan makna yang terkandung dalam Al-Quran berdasarkan berbagai aspek dari makna tersebut. Kemudian interaksi ayat yang bertemu dengan ayat sebelumnya, mengungkapkan alasan turunnya ayat tersebut, dan mengamati dari sudut pandang bahasa Arab, mengungkapkan makna yang terkandung dalam setiap penggalan ayat dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW dan menarik sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir, karakteristik dari metode ini adalah urutannya sesuai dengan urutan ayat dan huruf dalam mushaf Al-Quran. Pentingnya menggunakan metode ini karena metode ini adalah metode yang pertama atau paling awal digunakan yang dipakai dalam mengkaji ilmu tafsir, dan metode ini memberikan kontribusi yang sangat besar untuk melestarikan dan memberikan khazanah intelektual Islam khususnya di bidang tafsir Al-Quran. Dan metode tafsir tahlili adalah metode yang lebih instrumental dan lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan metode yang lainnya. Karena metode ini mengungkapkan kandungan kalam Allah berdasarkan berbagai aspek seperti bahasa, kaidah fikih, teologi, filsafat, dan sebagainya. Kemudian tafsir ijmali. Tafsir ijmali adalah menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Secara istilah bermakna suatu metode mufassir yang menjelaskan berdasarkan tertib susunan surat dalam Al-Quran. Dengan cara ini, para mufassir menyebutkan makna Al-Quran dengan menggunakan uraian singkat dan bahasa yang mudah dipahami, sehingga dapat dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang berilmu hingga orang yang kurang berilmu. Sedangkan karakteristik dari metode tafsir ijmali ini adalah tidak adanya ruang bagi para mufassir untuk menyampaikan pendapat. Itulah sebabnya kitab-kitab tafsir dalam ijmali tidak memuat tafsir yang mendetail, melainkan ringkas. Daripada metode tahlili, analisis lebih rinci daripada metode global, sehingga penafsiran dapat lebih banyak mengungkapkan pendapat dan gagasannya. Pentingnya menggunakan metode tafsir ijmali karena metode ini sangat penting bagi mereka yang masih dalam tahap awal mengkaji tafsir, dan mereka yang sedang sibuk mencari kehidupannya yang tidak membutuhkan gambaran rinci tentang pemahaman suatu ayat. Dan selanjutnya adalah metode muqaran atau perbandingan yang bermakna membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kesamaan atau kemiripan yang menjabarkan mengenai suatu masalah atau kasus yang berbeda dan yang memiliki masalah atau kasus yang sama. Adapun karakteristik metode tafsir ijmali yaitu memberikan wawasan penafsiran yang lebih luas kepada
para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lain yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Metode muqaron juga mendorong para mufasir untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat dari berbagai mufasir yang lain, dan dapat dibuktikan bahwa tidak ada ayat-ayat yang kontradiktif, tidak menggugurkan suatu hadis yang berkualitas sahih yang membuat penafsir lebih berhati-hati dan objektif dalam melakukan analisa dan menjatuhkan sebuah pilihan. Metode tafsir muqaron juga bersifat pengulangan dari pendapat-pendapat ulama klasik, karena penafsir hanya sampai pada membandingkan beberapa pendapat dan tidak menampilkan pendapat yang lebih baik. Adapun pentingnya mempelajari metode muqaron karena penafsiran yang menyimpang timbul dan bahkan dapat membuat sikap ekstrim di kalangan sebagian kelompok masyarakat dapat diketahui dengan menggunakan metode muqaron ini. Dengan metode muqaron ini kita mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif berkenaan dengan latar belakang lahirnya suatu penafsiran, dan sekaligus dapat dijadikan perbandingan dan pelajaran dalam mengembangkan penafsiran Al-Quran. Kemudian ada metode tafsir maudhu'i yang disebut dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama dan membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Adapun karakteristik, yaitu mufasir mencari tema-tema yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri. Mufasir maudhu'i tidak mencantumkan arti kosakata, asbabun nuzul, munasabah ayat dari segi perurutan, kecuali dalam batas-batas yang dibutuhkan oleh pokok bahasannya. Dalam penafsirannya tidak terikat dengan susunan ayat dalam mushaf, tetapi lebih terikat dengan urutan masa turunnya ayat atau kronologis kejadian. Mufasir maudhu'i juga menuntaskan permasalahan yang menjadi pokok bahasanya. Adapun urgensi metode maudhu'i lebih dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan kehidupan. Metode ini perlu dimiliki oleh para ulama, khususnya oleh para mufasir atau calon mufasir, agar mereka dapat menuntun kehidupan di muka bumi ini ke jalan yang benar. Kedudukan metode ini menjadi semakin kuat di dalam khazanah intelektual Islam, karena tafsir maudhu'i menjadikan orang lebih mengetahui akan hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul pembahasan. Tafsir maudhu'i juga lebih sesuai dengan selera zaman sekarang yang menuntut adanya penjelasan tentang tuntutan-tuntutan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ada metode hermeneutika. Metode hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Muhammad Quraish Shihab mendefinisikan hermeneutika adalah suatu alat yang digunakan terhadap suatu teks dalam menjelaskan, memahami dan menganalisis serta memperlihatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun karakteristik dalam metode ini merupakan suatu filsafat tentang penafsiran yang bisa sangat berbeda dengan metode tafsir Al-Quran. Karakteristik dalam metode hermeneutika yaitu keautentikan dan kebenaran teks suci diragukan. Siapa saja bisa berinterpretasi. Hermeneutika lebih mengutamakan rasio atau akal dan mencurigai segala sesuatu hingga membutuhkan riset untuk membuktikan kebenarannya. Sedangkan dalam Islam, rasio bukanlah sumber utama melainkan wahyu. Jika hermeneutika diaplikasikan dalam penafsiran Al-Quran, maka akan muncul sikap ragu pada setiap kebenaran Al-Quran. Adapun kerancuan metode hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran, penggunaan metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran termasuk kategori berpaling dari Al-Quran, karena metode hermeneutika menjadi sebab utama Al-Quran tidak akan bisa dipahami. Hukum asal sikap seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mengikuti secara lahir dan batin sebagai bukti keimanan. Hermeneutika mempunyai latar belakang dengan metode yang berbeda, bahkan cenderung bertentangan dengan karakter Al-Quran, tafsir, serta prinsip-prinsip Islam. Karena itu hermeneutika tidak relevan diterapkan sebagai metode tafsir Al-Quran. Hermeneutika lebih cocok untuk teks-teks di luar Al-Quran, yaitu teks-teks yang diragukan keautentikannya dan teks-teks yang saling berbenturan satu sama lain. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang telah dipaparkan di atas, yaitu ilmu metodologi tafsir merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari karena dapat menumbuhkan iman dan rasa cinta dikarenakan keautentikan makna yang terdapat dalam Al-Quran. Dan secara garis besar terdapat 4 metode dalam penafsiran Al-Quran, yaitu tahlili, ijmali, muqaron, dan maudhu'i. Sedangkan metode hermeneutik, meskipun pada metode tersebut banyak menimbulkan pro kontra para ahli tafsir dikarenakan metode tersebut mencari tahu akan kebenaran dari makna Al-Quran.
Oleh karena itu, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa setiap metode tafsir Al-Quran memiliki kelebihan dan kekurangan, serta karakteristik tersendiri. Adapun sikap kita sebagai seorang muslim yaitu dengan mempelajari dan memahami makna dari kandungan Al-Quran berdasarkan metode-metode penafsiran Al-Quran agar meningkatkan iman dan pengetahuan akan kitab suci Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.